Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Akuntansi S1 kelas G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Saya Wahila sebagai pemateri pertama. saya Dian Anugrah Gafar sebagai pemateri kedua, saya Natasha Bagenda sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Iqbal sebagai pemateri kelima. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen. Pengertian faktor manajemen. Faktor manajemen adalah faktor yang mempengaruhi manajemen seseorang, baik dalam lingkungan perusahaan maupun organisasi. Next. Faktor manajemen terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah suatu kondisi umum yang berada di dalam lingkungan organisasi tersebut, yang termasuk ke dalam faktor lingkungan ini adalah karyawan dan pegawai serta pemimpin manajemen. Kriteria yang dimiliki manajer yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keseluruhan kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, yaitu keterampilan kemanusiaan, yaitu bekerja dengan memahami dan memberi motivasi bagi orang lain atau bawahannya, baik secara individu atau kelompok. Yang ketiga, yaitu keterampilan administratif, yaitu manajer dapat menguasai organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, keterampilan teknik, yaitu penggunaan alat-alat atau teknik bidang tertentu. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang di luar batasan dari organisasi itu sendiri yang mungkin mempengaruhinya. Faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor eksternal makro, dan yang kedua, faktor eksternal mikro. Faktor eksternal mikro. Faktor eksternal mikro adalah faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Contoh faktor eksternal mikro terdiri dari 7. Dan yang pertama adalah penyediaan atau supplier. Yang kedua, langganan atau customer. Yang ketiga, pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, pesaing atau kompetitor. Yang kelima, serikat buruh atau pekerja. Yang keenam, masyarakat keuangan atau lembaga keuangan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Penyedia atau supplier. Setiap organisasi sangat tergantung dari sumber untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu, energi, dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, langganan atau customer. Langganan perusahaan dapat berupa lembaga seperti sekolah, kantor pemerintah, atau langganan perseorangan dalam situasi persaingan yang ketat. Melalui kepuasan keinginan pelanggan, perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup, berkembang, dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, pesaing atau kompetitor. Dengan pemahaman akan lingkungan pesaing yang dihadapi, organisasi dapat mengetahui posisi pesaingnya sehingga mampu untuk mengoptimalkan operasi dengan baik. Yang kelima, yaitu serikat buruh atau pekerja. Organisasi ini memerlukan pekerja atau orang yang bekerja di dalamnya, dan tentunya serikat buruh atau pekerja tersebut akan lebih baik jika mempunyai kelebihan seperti keterampilan dan kemampuan yang berpengalaman demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Masyarakat keuangan atau lembaga keuangan. Suatu organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga
keuangan yang intinya akan digunakan sebagai tempat materi seperti bank, perusahaan asuransi, termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatan. Yang ketujuh, pemerintah. Perwakilan pemerintah ini biasanya menetapkan peraturan, prosedur perizinan dan pembatas lainnya untuk melindungi masyarakat. Eksternal makro adalah faktor-faktor yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Faktor eksternal makro yaitu yang pertama perkembangan teknologi. Dalam setiap masyarakat atau industri, tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan berarti pada penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi. Peralatan yang akan digunakan dan berbagai macam operasi yang akan digunakan dan dikelola. Kedua, yaitu variabel ekonomi, di mana seseorang manajer akan selalu terlibat dalam masalah biaya, sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan biaya ini berubah-ubah setiap waktu karena pengaruh faktor ekonomi. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial kebudayaan. Adalah suatu masyarakat yang berpedoman hidup dan menentukan bagaimana hampir seluruh organisasi dan manajer atau beroperasi. Lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan, kelompok etnis, serta agama dan kepercayaan masyarakat tertentu. Yang keempat yaitu variabel politik dan hukum. Adalah suatu periode tertentu yang akan menentukan operasional perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan pemerintah dalam pembuatan keputusan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.